Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah channel reading 7 zodiak Sagittarius, Sun, Moon, and Rising untuk periode dari tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Mei 2020. Reading kali ini bersifat general ya, umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi silakan diaplikasikan ke dalam kondisi kalian masing-masing. Oke? Kalau begitu langsung kita mulai saja ya untuk reading kali ini. Oke, jadi ada bottom of deck kita punya kartu 6 tongkat. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin akan mengalami sebuah keberhasilan yang baru ya, keberhasilan dalam pekerjaan, keberhasilan dalam asmara dan sebagainya. Di sini kalian akan menjadi sorotan banyak orang. Banyak orang akan mulai menyukai dan memperhatikan kamu ya, misalnya mungkin akan mendapatkan prestasi di tempat kerja, mendapatkan pujian dari banyak orang dan lain sebagainya. Jadi intinya mungkin di sini kalian akan mengalami sebuah keberhasilan yang baru nantinya dalam minggu ini ya. Terus bawahnya ada kartu Temperance. Jadi artinya di sini mungkin kalian akan merasa lebih seimbang lagi. Soalnya kartu ini melambangkan moderasi dan keseimbangan. Mungkin dikarenakan faktor keberhasilan baru yang akan kamu terima. Jadi keberhasilan tersebut nantinya akan membuat perasaan kalian cukup seimbang ya, sangat seimbang dan bisa healing ya. Di sini kan mungkin lagi butuh healing, lagi ingin sendirian ya, mungkin lagi ingin menenangkan hati dan pikiran kalian setelah mendapatkan sebuah keberhasilan baru ya. Terus di bawahnya ada kartu The Hermit. Jadi artinya di sini kalian mungkin perlu untuk menggunakan intuisi terlebih dahulu ketika ingin bertindak, ketika ingin mengambil keputusan penting. Ya, terus di bawahnya ada kartu The Strength juga. Jadi artinya di sini kalian juga lagi butuh kesabaran ekstra dalam menghadapi masalah apapun yang telah terjadi akhir-akhir ini dalam hidup kalian masing-masing. Ya, jadi intinya mungkin belakangan ini kalian juga selalu bersabar ya, bersabar terhadap orang lain, bersabar dalam melewati masalah-masalah sulit yang pernah kamu alami ya akhir-akhir ini. Jadi sarankan sekali untuk selalu berpikiran positif. Terus tema kalian dalam minggu ini adalah kartu 10 pedang. Kartu ini biasanya melambangkan akhir dari sebuah masalah. Jadi artinya mayoritas dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi fokus untuk menyelesaikan sebuah masalah rumit yang pernah kalian alami akhir-akhir ini. Misalnya mungkin pernah mengalami masalah dalam asmara, masalah di tempat kerja ya, masalah yang berhubungan dengan keuangan dan lain sebagainya. Jadi intinya untuk minggu ini kalian lagi fokus untuk menyelesaikan masalah tersebut secepatnya menuju kondisi yang lebih baik lagi. Dan dengan kartu 6 tongkat tadi mungkin di sini kalian akan menerima sebuah keberhasilan yang baru ketika menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin masalah tersebut bisa berkurang ataupun bisa selesai. Di sini kalian akan merasa lebih tenang, lebih stabil dikarenakan mungkin masalah tersebut bisa jauh berkurang ya nantinya dalam minggu ini. Oke? Jadi sarankan sekali untuk selalu bersabar dan tetap semangat di sini. Di sini kita mulai dengan kartu Ace of Pentacles. Kartu ini biasanya berhubungan dengan keuangan. Jadi artinya dalam minggu ini mungkin kalian lagi fokus dengan keuangan. Dengan kartu 10 pedang sebagai tema utama, mungkin kalian lagi fokus untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan situasi keuangan. Dan dengan kartu 4 koin di sebelahnya, mungkin di sini kalian lagi menantikan sebuah kabar berita yang berhubungan dengan keuangan. Ya, nantinya dalam minggu ini. Terus bagi yang lain kemungkinan dengan kartu 4 koin di sini kalian lagi tertutup sekali, lagi menutup diri. Mungkin di sini kalian lagi fokus untuk menyimpan uang ya dengan kombinasi kedua kartu ini. Kalian lagi fokus untuk menabung ya, untuk menyimpan uang. Mungkin dikarenakan kondisi keuangan juga agak sedikit menipis ya belakangan ini, sehingga dengan kartu 4 koin kalian lagi fokus untuk menabung. Mungkin lagi fokus untuk mengurangi pengeluaran yang tidak penting nantinya dalam minggu ini ya. Jadi intinya kalian lagi fokus dengan keuangan kalian masing-masing. Dengan kartu 10 pedang sebagai tema utama, mungkin kalian akan fokus untuk menyelesaikan masalah keuangan tersebut nantinya ya. Terus di bawahnya ada kartu 8 tongkat. Jadi artinya dalam minggu ini kalian mungkin akan sibuk sekali berkomunikasi dengan seseorang, dengan pasangan, dengan teman, dengan keluarga dan sebagainya. Mungkin dengan maksud untuk menyampaikan sebuah pendapat, pemikiran ya, gagasan kepada orang lain. Jadi intinya ada suatu hal yang ingin kalian bicarakan. Dan dengan kartu 3 tongkat di sebelahnya, di sini kalian lagi butuh ekstra kerja keras ketika ingin menyampaikan berita tersebut nantinya kepada orang lain. Misalnya ketika kalian ingin menyampaikan kejelasan kepada pasangan, kepada teman, mungkin di sini kalian lagi perlu kerja keras, perlu usaha yang lebih ketika ingin menyampaikan pendapat tersebut kepada orang lain.
ya. Dengan kartu 6 tongkat tadi, mungkin di sini kalian akan menikmati sebuah keberhasilan baru ketika menyampaikan sebuah pendapat kepada orang lain. Jadi di sini kalian akan berhasil menyampaikan gagasan tersebut kepada orang terdekat kalian. Oke. Terus di sebelah sini kita punya kartu 8 cawan. Jadi artinya dalam minggu ini kalian lagi fokus dengan masa depan. Di sini kalian lagi berusaha untuk meninggalkan masa lalu pahit yang pernah kamu alami akhir-akhir ini. Mungkin ada suatu hal yang pernah terjadi ya, yang telah membuat kamu merasa down sekali. Misalnya mungkin pernah mengalami masalah di tempat kerja, kesulitan keuangan ya, dalam asmara dan sebagainya. Di sini kalian lagi fokus dengan masa depan ya, lagi menyusun sebuah rencana yang berhubungan dengan masa depan kamu sendiri, lagi fokus untuk meninggalkan masa lalu pahit yang pernah terjadi. Dan dengan kartu The Magician di sebelahnya, mungkin di sini kalian akan menggunakan cara-cara yang kreatif untuk menyelesaikan sebuah masalah. Soalnya tema kalian juga kartunya 10 pedang tadi. Ya, di sini kalian lagi fokus untuk menyelesaikan sebuah masalah, dan dengan kartu The Magician kalian akan menggunakan cara yang kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya, menuju kondisi yang lebih baik lagi. Sehingga dengan kartu 8 cawan di sini kalian lagi fokus untuk move on dari sebuah masalah menuju kondisi yang lebih tenang kembali. Oke. Terus di bawahnya ada kartu Knight of Swords. Jadi artinya dalam minggu ini mungkin kalian akan bergerak dengan cukup cepat ya, cepat dalam bertindak, cepat dalam mengambil keputusan. Namun biasanya agak sedikit terburu-buru dengan kartu ini ya. Jadi bagi kalian yang ingin mengambil tindakan baru ataupun keputusan baru ya, disarankan untuk berhati-hati. Silakan kalian pertimbangkan semuanya secara detail dan mendalam ya. Pertimbangkan pro dan kontranya. Misalnya ketika kalian ingin pindah kerja, resign dari sebuah pekerjaan ya, mencari pekerjaan yang baru, tidak usah terburu-buru. Silakan kalian analisa terlebih dahulu secara mendetail ya. Kalau bisa dibicarakan saja dengan orang-orang terdekat. Minta pendapat dari orang-orang yang paling dekat dengan kamu, dengan keluarga, dengan teman ya, dan sebagainya. Dan dengan kartu The Chariot di sebelahnya, mungkin di sini kalian lagi ingin mengambil keputusan dengan cukup cepat ya, dan sangat percaya diri. Soalnya kartu ini melambangkan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Ya, jadi dengan kombinasi kedua kartu ini mungkin bisa diartikan kalian akan merasa percaya diri ketika ingin mengambil tindakan baru dan keputusan yang baru. Walaupun memang di sini kalian sedikit terburu-buru ya, tergesa-gesa dalam bertindak. Jadi perlu untuk berhati-hati ya, dan tetap berpikiran positif ya. Soalnya di sini kalian merasa percaya diri dalam melangkah maju ke depan. Percaya diri ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah ya. Jadi kombinasi cukup bagus dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke. Jadi intinya dengan kartu 6 tongkat tadi mungkin ada sebuah faktor keberhasilan baru yang akan kamu terima ya. Di sini kalian berhasil menyelesaikan sebuah masalah misalnya. Bagi yang lain mungkin lagi fokus untuk bergerak maju ke depan ya. Mungkin ada seseorang yang mulai memperhatikan dan menyukai kamu ya nantinya. Jadi perlu untuk lebih semangat ya. Dengan kartu Temperance mungkin di sini kalian lagi butuh keseimbangan, butuh healing untuk minggu ini ya. Gunakan intuisi dengan kartu The Hermit sebelum mengambil keputusan. Dengan kartu Strength gunakan kesabaran ya, tetap sabar, tetap bersemangat ya dalam melangkah maju ke depan. Oke. Terus dengan kartu Ace of Pentacles mungkin kalian lagi fokus dengan keuangan. Di sini kalian lagi fokus untuk menyimpan uang ya, lagi fokus untuk menabung, mengurangi pengeluaran yang tidak penting misalnya ya. Bagi yang lain mungkin di sini kalian masih menantikan sebuah kabar berita khususnya mengenai pekerjaan dan keuangan dengan kartu Ace of Pentacles tadi. Ya, dengan kartu 10 pedang mungkin di sini kalian lagi fokus untuk menyelesaikan masalah tersebut, masalah yang berhubungan dengan kondisi keuangan. Oke. Terus dengan kartu 8 tongkat mungkin ada suatu hal yang ingin kalian sampaikan, komunikasikan dengan seseorang ya. Di sini kalian lagi sibuk sekali berkomunikasi. Dengan kartu 3 tongkat perlu untuk ekstra kerja keras jika ingin berhasil. Ya, jadi bagi kalian yang sedang memiliki sebuah ambisi besar saat ini ya, di sini kalian perlu untuk selalu kerja keras jika ingin berhasil. Semakin banyak waktu dan energi yang kalian curahkan ya, maka semakin cepat kalian akan melihat perkembangannya. Ya, dengan kartu The Magician gunakan cara yang kreatif untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dengan kartu 8 cawan mungkin kalian lagi berpikir jauh ke depan ya, lagi menyusun sebuah rencana baru. Dengan kartu ini mungkin kalian akan bergerak dengan cukup cepat ya, cepat dan bertindak cepat dalam mengambil keputusan. Namun biasanya agak sedikit terburu-buru ya. Walaupun memang dengan kartu The Chariot di sini kalian akan merasa percaya diri sekali, percaya diri dalam bertindak, percaya diri dalam mengambil keputusan untuk minggu ini ya. Jadi disarankan sekali untuk selalu bersabar ya, dan tetap berpikiran positif dalam minggu ini juga. Oke. Kayaknya segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, share, komentar ya.
dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.